Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih ke nilai tukar 1 US dollar ke rupiah ya. Kembali lagi rupiah berada di posisi 16.236. Jadi cukup tinggi lah dalam sejarah perkembangan mata uang dolar terhadap rupiah. Yang di atas 16.000 ini udah tinggi sekali. Jadi pada saat reformasi tahun 2000 awal atau krisis keuangan Asia, krisis moneter, itu rupiah sekitar 10.000 dan sedikit anjlok pasca jatuhnya Pak Harto ya. Jadi diantaranya ya 16.000 juga pernah. Sekarang posisinya kembali lagi di atas 16.000 ya. Jadi kita berpikirnya kembali ke tahun 1999, krisis moneter di Asia Tenggara. Nah, ini kalau kita lihat pengaruhnya rupiah ini anjlok ya. Pertama-tama hutang dalam negeri cukup tinggi ya. Artinya utang luar negeri ya, dalam bentuk dolar, maupun utang dalam negeri dalam bentuk dolar juga atau mata uang asing lainnya ya. Berikutnya kita lihat perkembangan mata uang Jepang. Jepang sendiri kalau kita lihat juga anjloknya sudah tajam ya. Bahkan 1 dolar sama dengan 156,78 yen nih. Itu sama dengan angka krisis moneter juga, bahkan lebih. Pada saat krisis moneter 1 dolar hanya 145 yen, sekarang 1,56 yen ya. Jadi angkanya udah angka krisis moneter pada tahun 1999. Nah, penyebabnya diantara lain nih suku bunga di Amerika. Suku bunga di Amerika ini trennya naik terus. Dia mungkin nggak lihat faktor ekonomi, dia lihat ini faktor perang. Nah, perang di Rusia melawan Ukraina. Nah, ini perang ini katanya akan terjadi perang dunia ketiga, perang nuklir gitu loh. Ini yang ketakutan, makanya emas langsung naik tajam. Berikutnya dolar juga naik tajam ya. Jadi karena kekhawatiran perang ini. Nah, ini suku bunga di Amerika ya tadi naik tajam ya gitu. Jadi kalau kita lihat mata uang Malaysia ringgit aja deh. Nah, ini Malaysia ringgit juga udah anjlok nih, 470. 1 dolar 4,70. Pada saat krisis moneter dulu 1 dolar hanya 4 ya. Jadi di posisi 4 karena di namanya istilahnya di peg, dibatasi. Hanya 1 dolar sama dengan 4 ringgit. Sekarang 1 dolar 4,7 ringgit. Kita lihat Singapura dolar nih, gimana nih? Singapura dolar, 1 US dollar ke Singapura dolar. Nah, ini 1,35. Ya, ini masih boleh dikatakan stabil tapi trennya melemah ya. Gitu. Jadi kita perbandingkan 1 dolar terhadap mata uang ASEAN ya. Jadi terhadap rupiah itu melemah, terhadap ringgit juga lemah, tapi terhadap Singapura masih bertahan ya, masih stabil. Bagaimana Thailand baht ya? Thailand baht. Nah, terhadap Thailand baht juga masih bolehkan stabil ya. Karena kalau waktu krisis itu krisis 99, krisis moneter ini sekitar 40-an ya. Bagaimana dengan peso Filipina? Peso Filipina ini nampaknya melemah ya. Dia melemah. Jadi 1 dolar melemah ke 58. Jadi udah mengikuti tren krisis 98. Krisis moneter 98-99 tuh. Ya. Melemah peso. Nah, rupiah sendiri gimana? Rupiah ini berpotensi ke 17.000, 18.000 ya. Karena utang luar negerinya juga cukup tinggi dan pembangunan juga butuh utang luar negeri. Ketiga, suku bunga ini
Suku bunga di Amerika ini trennya udah cukup tinggi ya, 5,5%, sekitar gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan harga tidak naik terlalu tajam, harga sembako gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.